Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah. Ikhwati iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung ya, secara online dalam kajian online yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Balaendah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebermanfaatan untuk kita semua, menebar kebaikan untuk sesama. Ikhwati iman rahimakumullah, izinkan untuk saat ini saya membahas mengenai kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat ke-30 sampai ayat ke-37 ya. Lalu kemudian untuk mengefektifkan durasi karena pertemuan kali ini sangat singkat, saya membagi ke dalam 3 termin judul kecil. Yang pertama, Nabi Adam sebagai khalifah. Kemudian yang kedua, perintah untuk bersujud. Lalu yang terakhir adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan godaan setan yang dilaknat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Baik, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang senantiasa merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala membuka percakapan kepada para malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu artinya adalah pengganti pemimpin atau penguasa. Simpelnya seperti itu. Jadi khalifah itu pemimpin. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Lantas Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya, kitab karangannya Al-Ahkam Sultaniyah menjelaskan bahwa misi dari kekhalifahan manusia di muka bumi itu ada 2. Yang pertama adalah hirasatuddin dan yang kedua adalah siyasatud dunya. Misi kekhalifahan manusia di dunia yang pertama adalah hirasatuddin. Hirasatuddin itu apa? Hirasatuddin adalah penjaga agama. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diproyeksikan ke alam dunia hidup untuk mengemban misi, salah satunya adalah menjaga, memurnikan, mengamalkan, mentaati norma aturan agama. Hirasatuddin. Kemudian yang kedua adalah siyasatud dunya, sebagai pengatur, pengelola, pemakmur alam dunia, jadi bumi. Jadi manusia diproyeksikan sebagai khalifah itu harus memakmurkan, harus mengelola, harus memimpin dan melestarikan alam dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada sebuah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang unik. Jadi apakah benar Nabi Adam ini manusia pertama atau tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar Nabi Adam ini khalifah yang pertama atau tidak? Nah, ini memang bingung menjawabnya gitu. Tapi memang Al-Quran sendiri menjawab dengan menggunakan kata yang mempunyai arti yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menggunakan kalimat khalaqo. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah Nabi Adam, maksudnya itu menggunakan kalimat ja'ala. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, seperti contoh kenapa Nabi Adam apakah Nabi Adam manusia pertama? Maka jawabannya adalah iya, betul, Nabi Adam merupakan manusia yang pertama. Nah, dari mana kita tahu alasan tersebut? Nah, alasan tersebut kita tahu dari kalimat yang menggunakan kholako. Jadi kalimat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat kholako yang artinya menciptakan. Walaupun sama hal kholako dengan ja'ala artinya menjadikan, menciptakan, tetapi mempunyai faidah yang berbeda. Kalau kalimat yang menggunakan kholako artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bentuk, satu ciptaan yang mana ciptaannya itu tidak ada contohnya sama sekali sebelumnya. Jadi berbeda dengan Ja'ala menciptakan suatu wujud, satu bentuk yang ada contohnya sebelumnya gitu. Jadi kenapa al-insan manusia menggunakan kalimat khalaqo? Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan Nabi Adam ini makhluk manusia yang baru. Jadi keliru sekali ada teori Darwin bahwa manusia itu asalnya dari kera, dari monyet gitu. Keliru, terbantahkan oleh ayat ini. Ataupun ada yang berpendapat bahwa ada manusia prasejarah, manusia yang disinyalir hidup ribuan bahkan jutaan tahun sebelum sejarah. Nah, ini terbongkar oleh firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam itu merupakan manusia yang pertama dengan menggunakan kalimat kholaqo yang mempunyai faidah bahwa betul makhluk yang baru, ciptaan yang baru, artinya Nabi Adam adalah makhluk yang manusia yang pertama. Lalu kemudian apakah Nabi Adam itu khalifah yang pertama atau bukan? Nah, ini menggunakan ternyata kalimat ja'ala. Nah, kalimat ja'ala artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ciptaan tetapi ada contohnya sebelumnya. Nah, berarti Nabi Adam simpulnya bukan merupakan khalifah yang pertama. Kalau begitu siapa khalifah yang pertama? Nah, ini dijawab oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Jalalain, menjelaskan bahwa khalifah sebelum manusia ternyata adalah bangsa jin. Jadi sebelum bangsa manusia diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatan fil ar, mempunyai misi-misi kekhalifahan di muka bumi, kepemimpinan, ternyata misi itu terlebih dahulu diemban oleh bangsa jin. Nah, itu kenapa di dalam banyak redaksi ayat sering kalimat jin dan manusia, bangsa jin didahulukan, diawalkan dibanding manusia, seperti minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Atau bahkan dalam Quran surat Al-A'raf, walaqad darana li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Atau dalam Quran surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insi. Jadi jin itu didahulukan. Salah satu faedahnya ternyata bangsa jin terlebih dahulu diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatan fil ar sebelum manusia. Tetapi pada akhirnya jin itu yufsiduna fil ar wa yasfikud dima, bangsa jin teh. Jadi menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka digantilah khalifah selanjutnya oleh bangsa manusia melalui diri Nabi Adam alaihissalam. Ikhwati iman rahimakumullah. Sub yang kedua adalah perintah untuk bersujud. Nah, dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat ke-34.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak dan menyombongkan diri. Dan dia termasuk golongan golongan yang kafir. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada muncul pertanyaan bahwa iblis itu ada sebuah pernyataan bahwa iblis itu makhluk yang paling murni ketauhidannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena alasan iblis menolak sujud kepada Nabi Adam bahwa iblis tahu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disujudi dan disembah. Nah, jadi asumsinya seperti itu, bahwa iblis itu merupakan makhluk yang paling bagus tauhidnya. Tapi ikhwati iman perlu diketahui, alasan iblis tidak sujud kepada Nabi Adam bukan semata-mata kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Alasan iblis tidak sujud kepada Nabi Adam adalah dijawab oleh ayat ini, aba wastakbaro. Dia itu menolak dan menyombongkan diri. Jadi bukan semata-mata wah ini makhluk yang paling bagus tauhid, bukan. Alasan iblis karena menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir gitu. Terus yang kedua, ada yang berpendapat bahwa iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis itu di dalam ayat ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa bisa? Coba kita perhatikan terjemahnya. Dan ingatlah wa id qulna lil malaikatis judu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirmannya kepada para malaikat. Iblis tidak dimasukkan, juga tidak diperintah untuk bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, apakah benar seperti itu? Selintas memang benar gitu. Untuk redaksi tekstualnya seperti itu. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah, kepada mereka sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Iblis tidak diperintah. Apakah benar? Ternyata tidak seperti itu. Ini terjawab oleh makna yang tersirat dari kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 34, bahwa ada makna yang tersembunyi di sini, ada majaz yang tersembunyi. Majaz kalau disebutkan di sini adalah majaz kuliah. Ada yang disebut istilahnya kuliah. Kuliah itu apa? Iradatul itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Jadi ada sebuah majaz di dalam ilmu bahasa, di dalam balaghah yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Nah, ini yang terkandung di dalam ayat ini. Mungkin yang disebutkan itu malaikat, tetapi yang disebutkan adalah seluruh makhluk dalam tanda petik entitas yang ada di ruangan atau di tempat itu gitu. Jadi termasuk iblis juga dimasukkan. Jadi bukan hanya para malaikat yang diperintah untuk bersujud, termasuk iblis juga diperintahkan untuk bersujud. Nah, pada akhirnya iblis menolak dan menyombongkan diri, bahkan berasumsi bahwa saya ini lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Menurut iblis, api itu lebih tinggi derajatnya dibanding tanah. Pada akhirnya iblis diusir dari surga, lalu kemudian Adam beserta istrinya tinggal di Al-Jannah, di surga. Nah, ini dilanjutkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan godaan setan. Al-Baqarah ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabaa hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga,
dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan dan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ikhwati iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah surga yang ditempati dulu oleh Nabi Adam dan Siti Hawa sama tempatnya dan namanya dengan surga yang kelak nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, sama atau tidak? Kemudian yang kedua, ada kaum orientalis yang berpendapat bahwa kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi, pada akhirnya nanti di akhirat dosa-dosa dari anak Adam akan ditanggung oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, apakah benar seperti itu atau tidak? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, surga yang dimaksud di dalam ayat Al-Baqarah ayat ke-35 ini adalah ternyata bukan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk orang yang beriman dan yang bertakwa. Nah, ini dari mana kita ketahui? Kita ketahui dari yang pertama, bentuk lafadznya di sini menggunakan alif lam, al jannah. Nah, dalam ilmu bahasa beda jannatun dengan al jannah. Lapad yang menggunakan alif lam dan lapad yang tidak menggunakan alif lam. Kalau lapad yang menggunakan alif lam yang namanya dinamakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu maknanya khusus. Jadi al jannah di sini artinya surga khusus. Bukan surga yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, bukan gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam surga ini, surga yang dulu ditinggali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, ternyata di surga ini ada aturan. Fala taqrabah hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Sedangkan yang kita ketahui di surga itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang yang beriman, tidak ada aturan sama sekali. Tidak ada aturan sama sekali. Kita bisa minum, bisa makan sesuka hati kita. Tidak ada aturan sama sekali. Tapi di surga Nabi Adam dulu dan Siti Hawa ada aturan untuk tidak mendekati pohon yang diberi nama pohon huldi. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tergelincir, lupa, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, ini sekaligus muncul pertanyaan atau pernyataan bahwa kaum orientalis berpendapat bahwa kalau saja Nabi Adam dan Siti Hawa dulu tidak memakan buah huldi, pasti kita sebagai anak cucu Adam akan tinggal di al-jannahnya dulu, kan gitu. Apakah seperti itu? Bahkan mereka berpendapat bahwa dosa anak Adam beserta anak cucu Nabi Adam itu akan ditanggung oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa yang melakukan dosa karena memakan buah huldi, sehingga pada akhirnya anak cucu Nabi Adam menderita di muka bumi. Kurang lebih seperti apakah benar? Ternyata tidak. Ikhwati iman rahimakumullah, ini ayat dijawab oleh ayat yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dari awal Allah Subhanahu wa taala memproyeksikan Nabi Adam sebagai khalifah itu bukan fil jannah, bukan, tetapi fil ar. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, laisa fil jannah, bukan fil jannah tapi di muka bumi. Jadi melalui skenario Nabi Adam memakan buah huldi dan Siti Hawa makan buah huldi, pada akhirnya diturunkan ke dunia. Tapi ikhwatu iman yang perlu dicatat bahwa Nabi Adam memakan buah huldi ataupun tidak memakan buah huldi, Nabi Adam dan Siti Hawa pada posisinya akan menjadi khalifah di
muka bumi. Ini menjadi tazkirah, pelajaran renungan bagi kita semua bahwa yang pertama, dunia itu bukan tempat hukuman Nabi Adam dan Siti Hawa. Dunia itu tempat kita menanam benih-benih amal kebaikan yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, akan diganjar di yaumil akhir. Jadi bukan sebagai tempat hukuman Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu mungkin ikhwati iman yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata yang tidak dimengerti atau bahkan salah, mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.